Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sejenak kita hampiri ke tahta dalam kerajaan surga. Kita berdoa bersama-sama. Kita menyembah mengagungkan nama Tuhan hari ini. Di pagi yang indah hari ini, bila dari awal lagu ini bisa mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang nyata menyertai setiap kita. Mari kita sama-sama pujikan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dari awal lagi kita nyanyi bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, kau Bapa. Kau Bapa-Ku yang setia, kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sembah Dia. Oh Tuhan, Kau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang setia. Haleluya. Kami sembah nama-Mu, kami puji Engkau. Biarlah kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah nama-Mu Tuhan. Masuk hadirat kudus-Mu, Ia layak-Mu. Shikiralaya masikinalaya masikiniralaya-Mu. Irap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 a. Ikiniralaya masikinalaya masikinalaya-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan kami. Engkau Bapa yang setia, yang sanggup sempurnakan layakan kami Tuhan. Shiralapapapapapapapapa. Ikiniralaya masikiniralaya masikiniralaya-Mu. Rap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 a. Kinaralapapapa. Sikinaralaya masikiniralaya-papapa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini. Bila di pagi hari ini Tuhan, Kau terima segala pujian kami. Kau layakkan kami, bentuk hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sempurnakan setiap kami, pulihkan setiap kami Tuhan.
Bila saat ini Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang berperkara atas hidup kami. Berfirmanlah atas kami hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kembali oleh karena kasih dan anugerahnya yang terus mempertemukan kita, khususnya pada saat pagi hari ini doa pagi bersama GKI Pondok Daud. Saya percaya kita semua diberikan kekuatan, kesehatan oleh karena kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, pada saat pagi hari ini kita akan berbicara tentang kita dipercaya untuk menjadi nabi. Kepercayaan adalah suatu hal yang sungguh luar biasa, suatu kehormatan yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Tentu Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk melakukan proyek daripada Tuhan yang begitu besar. Sehingga setiap tugas dan tanggung jawab itu harus kita laksanakan dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan beraktivitas sepanjang hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 15. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, tentu untuk melakukan proyek Tuhan yang begitu besar, Tuhan telah memberikan jabatan-jabatan rohani kepada setiap orang-orang yang telah dipanggil. Ada sebagai pemberita Injil, para rasul, gembala, bahkan pengajar, bahkan seorang nabi. Dan pada pagi hari ini secara jujur, tidak kita pungkiri ketika kita mendapatkan jabatan rohani, kita bangga. Namun kadang-kadang kita juga sering lupa bahwa jabatan itu adalah amanah, kehormatan yang diberikan Allah kepada kita. Ketika seseorang mendapatkan jabatan rohani, seringkali menyombongkan diri jabatan yang telah diterimanya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana supaya setiap pekerjaan, jabatan yang Tuhan berikan merupakan kehormatan, amanah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara spesifik pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan mempercayakan kasih karunia untuk seorang nabi. Seorang nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan atau suara dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat dengan tujuan untuk pertobatan supaya setiap umatnya hidup dalam kebenaran. Seorang nabi bertugas menegur dan membangun umatnya agar hidup kudus dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini banyak nabi-nabi palsu yang mengajarkan berbagai hal, sehingga
banyak umat Tuhan yang telah terombang-ambingkan. Agar setiap kita dapat mudah dipercaya oleh setiap orang mengaku dirinya seorang nabi pada zaman sekarang, maka kita harus mengerti bagaimana ciri-ciri seorang nabi itu. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang untuk menyamar seperti domba. Matius 7 ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka hal yang pertama kita harus waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang palsu, apalagi di kehidupan zaman sekarang ini. Maka dari buahnya lah itu kelihatan bagaimana setiap pengajaran-pengajaran yang dilakukan. Hal yang kedua, nubuatan seorang nabi pasti akan digenapi. Jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Allah. Banyak orang yang mengatakan seorang nabi menyampaikan nubuatan-nubuatan yang begitu besar, tetapi dalam realita kenyataan nubuatan itu bukan didasarkan akan kebenaran, tetapi hanya semata-mata untuk mencapai popularitas akan dirinya sendiri. Hal yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka setiap ajaran yang diajarkan oleh seorang nabi selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan oleh seorang nabi adalah tidak menyimpang dengan kebenaran. Kebenaran itulah yang menjadi tolak ukur ajaran seorang nabi. Dan tentu pada pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kita dipercayakan sesuatu, bahkan kita dipercayakan sebagai seorang nabi, maka lakukanlah untuk melakukan proyek daripada Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita, agar kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama pada pagi hari ini saya ajak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kasih karunia yang dipercayakan dalam setiap kehidupan kita, baik kita sebagai pengajar, baik kita sebagai rasul, baik kita sebagai gembala, bahkan pada pagi hari ini kita boleh belajar bagaimana Tuhan mempercayakan kita sebagai seorang nabi. Maka lakukanlah tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh semangat, sehingga nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya renungan pada pagi hari ini boleh mengantar kita untuk melakukan segala aktivitas kita. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin.